Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan membahas bab 2 vektor. Ini merupakan materi dari matematika peminatan kelas 10. Langsung saja. Untuk pertemuan pertama, nanti yang kita bahas pertama kali adalah kompetensi dasar yang dipelajari dari bab ini. Nanti ada 3.2, yaitu menjelaskan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang dimensi 2, bidang, dan berdimensi 3. Lalu pasangannya untuk KD-nya ada 4.2, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2, yaitu bidang, dan berdimensi 3. Selanjutnya untuk pengalaman belajar yang akan kalian dapatkan dari mempelajari materi ini. Yang pertama, mencermati deskripsi konsep skala dan vektor serta penggunaan skala dan vektor untuk membuktikan berbagai sifat yang terkait dengan jarak dan sudut. Jadi nanti di sini dibahas tentang penggunaan skala dan vektor. Selanjutnya yang kedua, mencermati penyelesaian masalah berkaitan dengan skala dan vektor. Ketiga, mencermati sifat kesimetrian dan sifat sudut pada segitiga. Jadi nanti ada konsep segitiga yang dikombinasikan dengan vektor. Keempat, mencermati sifat segi empat dan lingkaran. Ada juga segi empat dan lingkaran nanti juga selain segitiga ya. Selanjutnya nomor 5, menggunakan dalil titik tengah dan dalil intercept pada segitiga untuk menyelesaikan masalah geometri. Jadi sini nanti ada dalil itu seperti teorema yang mengatakan tentang titik tengah dari konsep vektor. Selanjutnya yang ke-6, menggunakan dalil segmen garis untuk menyelesaikan masalah geometri. Nah, ada juga dalil segmen itu adalah ruas, nama lainnya. Yang ke-7, menyelesaikan masalah berkaitan dengan vektor, operasi vektor, panjang vektor, serta sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 dan berdimensi 3. Jadi yang di sini nanti adalah sudah kompleks dari semua materi dari bagian vektor. Terakhir, 8, menyajikan penyelesaian masalah berkaitan dengan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2, bidang, dan berdimensi 3. Jadi yang untuk ini adalah aplikasinya dari kita belajar vektor. Jadi ada 8 pengalaman belajar yang kita peroleh dari belajar vektor. Nah, ini ada Mobius. Mobius ini adalah tokoh yang mendasari dari teori atau konsep dari vektor. Mobius mempublikasikan Barycentric Calcul, yaitu sebuah buku geometri yang mengkaji transformasi geometri dan irisan wujud. Nah, dalam hal terpenting di sini adalah pada Mobius tentang besaran berarah, sebuah pemunculan awal mengenai konsep vektor. Jadi ini adalah kalau ada yang tanya sejarah dari vektor, di sini adalah dibahas tentang cara bagaimana munculnya konsep vektor. Ini mulai dari pada tahun 1837 mempublikasikan buku tentang statistika, di mana ia secara gamblang menyatakan idenya tentang penyelesaian masalah besaran vektor dengan dua sumbu koordinat. Nah, pada tahun 1837 lah inilah baru tentang konsep vektor itu bisa secara lengkap, bisa secara umum untuk dipublikasikan. Di antara dua hasil karya Mobius ini, sebuah karya tentang geometri oleh Belavittis dipublikasikan tahun 1832 yang juga membahas besaran yang merupakan vektor. Objek dasarnya adalah segmen garis AB dan memandang AB dan AB. Olain Belavittis yang juga menyumbang dari konsep vektor pada saat 1832. di mana isinya tentang garis AB yang dipandang sebagai AB dan BA. Nah, nanti untuk lebih jelasnya tentang AB dan BA itu beda atau tidak nanti pada materi selanjutnya ya. Yang pertama, 2.1 pengertian vektor dan skalar. Di sini nanti kita akan membahas baik apa itu vektor, apa itu skalar.
Nah, di sini ada contoh, misalkan Jakarta dinyatakan dengan A, Singapura dinyatakan dengan B, dan Kuala Lumpur dinyatakan dengan C. Jadi ini adalah misalnya suatu titik, ada A, B, dan C. Pergeseran dari A ke B, dari B ke C, dan dari A ke C secara geometris dapat digambarkan dengan ruas garis berarah. Gambarnya seperti apa? Seperti ini. Yang sebelah kanan ini nanti ada kertas berpeta. Yang A ini tadi ada Jakarta, C nya agak ke kanan terus ke atas gitu ya, lalu B nya ke kiri dan ke atas. Di sini dijelaskan pergeseran dari A ke B ditulis sebagai AB, ada panah atasnya, jadi ini bisa disebut sebagai vektor AB, itu bacanya. Pergeseran dari B ke C ditulis vektor BC, pergeseran dari A ke C ditulis vektor AC. Jadi pergeseran di sini nanti AB atau vektor AB, berarti artinya dari titik A ke titik C di situ. Lalu ada penjelasan lagi, pergeseran dari A ke C merupakan hasil pergeseran dari A ke B dan dilanjutkan pergeseran dari B ke C. Maksudnya apa? Coba kita lihat dari titik A terus ke C, itu sama dengan AB dari A ke B dilanjut dengan A ke C. Nah, ini ada suatu gambar segitiga. Ini tadi yang dimasukkan pada pengalaman belajar, satunya tadi adalah adanya konsep segitiga. Setelah itu yang dibahas adalah jauh pergeseran. Untuk vektor AB ialah 4 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Maksudnya gimana? Nah, ke kiri berarti sebelah kiri kita. Dari AB berarti A itu jalannya ke kiri, 1, 2, 3, 4. Setelah itu ke atas, 1, 2, 3, 4, 5. Apakah boleh dibalik? Tidak boleh dibalik, harus kiri dulu baru atas. Lalu ada vektor BC, ialah 6 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Berarti B ke C, B berarti ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari titik ini nah baru ke atas, 1, 2, 3. Nah, ketemu titik C, baru nanti dibuat garis panah. Yang terakhir vektor AC, 2 satuan ke kanan dan 8 satuan ke atas. Kita hitung 1, 2, lalu ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti pada saat kita tadi AB ke BC itu sama dengan AC dengan jalan yang berbeda. Jadi di vektor ini kalian harus berjalannya kanan atau kiri dulu, baru atas atau bawah, tidak boleh dibalik ya. Selanjutnya definisi vektor dan skalar. Dari contoh tadi kita bisa menyimpulkan bahwa vektor ialah segmen garis berarah yang mempunyai besaran. Jadi yang penting adalah ada arah. Arah ditunjukkan dari apa? Dari tanda panah. Vektor adalah besaran yang mempunyai arah. Nah, itu panah itu yang menunjukkan arahnya. Jadi kalau nggak ada panah berarti bukan vektor. Misalnya kecepatan, momen, gaya, percepatan, berat, dan tegangan itu adalah dulu di fisika besaran pokok atau besaran turunan. Nah, salah satunya baik besaran pokok maupun turunan yang punya arah itu adalah merupakan vektor. Lalu skalar ialah suatu besaran yang tidak mempunyai arah. Nah, bedanya apa sekarang dengan vektor? Bedanya sama-sama besaran, tapi kalau vektor punya arah sedangkan skalar tidak punya arah. Untuk contoh dari skalar misalnya jarak antara kedua tiang 3 meter. Suhu badan anak 32 derajat Celcius. Contoh lain juga bisa luas, panjang, volume, energi, kalori, bilangan-bilangan real. Nah, kalian masih bisa cari contoh lain selain di sini. Coba nanti kalian cari ya, bisa komen di kolom komentar. Nah, demikian dari pembahasan video kali ini. Kalian jangan lupa subscribe, like, lalu nyalakan loncengnya ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.